Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala wa ba'du. Ibu bapak jamaah rahimahumullah, alhamdulillah puji dan syukur kita sanjungkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang atas rahmat dan ridhonya pagi hari ini kita semuanya masih diberikan sehat dan sempat nikmat yang sangat banyak. Al-Kautsar inna a'tayna kal kautsar. Sesungguhnya aku telah berikan kepadamu Al-Kautsar. Sehat sempat itu nikmat sing sangat besar. Maka kita syukuri salah satunya dengan bersama-sama ngaji pada pagi hari ini. Salawat serta salam semoga senantiasa terlimpah kepada Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam serta keluarga, para sahabat dan seluruh umatnya, insya Allah termasuk kita semuanya. Bapak Ibu jamaah rahimahumullah, ini sudah tanggal 15 Zulqa'dah. Berarti tinggal sebentar lagi kita akan masuk bulan Dzulhijjah. Ada setidaknya beberapa amal ibadah yang dituntunkan dalam bulan Dzulhijjah itu, setidaknya rangkaian ada puasa Arafah, ada sholat Id, ada penyembelihan hewan kurban dengan beberapa rangkaian sunnah-sunnah yang lain. Ini kita yang di tanah air. Sedangkan juga pada kesempatan yang sama itu saudara-saudara kita yang saat ini hari-hari ini sudah mulai berangkat itu akan menunaikan ibadah haji. Jadi antara haji, puasa Arafah, sholat Id, kemudian kurban itu ibadah yang satu dengan yang lain itu ada kaitannya meskipun tidak kemudian satu dengan yang lain menafikan. Tegese wonten sing poso Arafah kita yang di sana malah tidak puasa. Yang kemudian kita menyembelih hewan kurban, mereka melontar jumroh misalnya. Jadi pagi hari ini kita akan bersama-sama ngaji merujuk kepada kurban, tetapi juga sangat terkait nanti dengan yang lain. Kita mulai dari di dalam surat As-Saffat ayat 100 sampai 101. Nanti kita baca, mungkin juga alon-alon kita pahami. Jadi ayat 101 itu Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Rabbi habli minas sholihin. Ya Allah, ya Tuhanku, berilah aku, jadikanlah aku bagian dari orang-orang yang soleh. Ini salah satu doa yang kemudian menjadi biasa kita amalkan. Ini doa Nabi Ibrahim. Ketika Nabi Ibrahim itu sudah cukup lama menikah, sampai umur beberapa riwayat itu 85 tahun belum mendapatkan putra. Maka di antaranya itu yang dibaca atau yang dimintakan oleh Nabi Ibrahim itu adalah doa Rabbi habli minas sholihin. Dalam konteks ayat yang lain, doa Nabi Zakaria sama juga. Beliau cukup lama tidak mendapatkan putra. Itu doanya adalah Rabbi la tadharni fardan
Ya Allah, jangan Engkau biarkan aku sendirian. Wa anta khairul warisin, dan Engkaulah sebaik pemberi keturunan. Nabi Zakaria itu ya sama, nikah sudah cukup lama sampai ya wis ngantek tua lah bahasanya kita itu, belum diberikan putra, maka dia mengadu kepada Allah, la tazarni fardan, jangan engkau tinggalkan aku sendirian. Padahal dirujuk punya istri tetapi merasa kesepian. Apa itu? Karena memang belum adanya anak. Sampai di sini bahwa Nabi Zakaria dan Nabi Ibrahim itu menggambarkan juga kita ini pada umumnya, secara umum kalau orang berkeluarga itu kehadiran anak itu menjadi sesuatu yang sangat dinantikan. Ini satu hal. Jadi, dan memang itulah syariat. Kenapa orang diperintahkan menikah itu untuk kemudian berketurunan dan seterusnya. Sehingga memang kalau orang-orang yang menikah kemudian sampai pada waktunya mungkin belum mendapatkan keturunan, ini memang yang menjadi kerisauan tersendiri. Kembali kepada Nabi Ibrahim, setelah kemudian cukup lama menunggu, akhirnya Allah memberikan kabar gembira, fabasyarnahu bihulamin halim. Maka kemudian aku berikan kabar gembira kepada Ibrahim bihulamin halim, dengan akan hadirnya hulam. Hulam itu ya anak keturunan halim yang sabar, yang lembut, pokoknya sing soleh. Setelah menunggu cukup lama, kemudian Allah berikan kabar gembira akan adanya putra. Yang kemudian singkat cerita, putra itu lahir diberi nama Ismail. Belum cukup situ, sudah punya anak masih kecil. Kalau dalam konteks sekarang berarti belum bisa berjalan. Nabi Ibrahim didhawuhi oleh Allah keluar dari Mekah, meninggalkan Mekah, berdakwah. Kemudian ditinggalkanlah istrinya Ibu Hajar dan Ismail. Dan di situ muncul dalam surat Ibrahim ayat 36 disampaikan, Rabbana, ini Nabi Ibrahim ketika mau meninggalkan istri dan anaknya pergi jauh, itu doanya begini, Rabbana, ya Tuhan kami, inni askantu min dzurriyyati, sesungguhnya aku meninggalkan, meletakkan, memberikan tempat, menempatkan dzurriyyati, dzurriyyahku, yaitu istri dan anaknya Ibu Hajar dan Ismail, biwadin, di satu lembah, ghairi dzar'in, yang di lembah itu tidak ada tanaman, tidak ada tumbuh-tumbuhan. Kalau Bapak Ibu yang sudah tidak haji umroh, itu kan ada Ka'bah, kemudian nanti di belakangnya itu nanti sebelum kita lanjutkan. Jadi biwadin, kami tinggalkan anak istri kami di satu lembah, ghairi dzar'in, yang tidak ada tanam-tanaman, inda baitikal muharram, di sekeliling, di dekat Baitul Haram, yaitu dekat Ka'bah. Jadi di Ka'bah, kemudian nanti di belakang itu ada Zam-Zam, ya makam Ibrahim ada ya, kemudian Zam-Zam, kemudian di belakang itu ada Safa Marwah. Itu Ibu Hajar bersama Ismail ditinggalkan atau ditempatkan, askantu, saya ditempatkan, maskan itu kan tempat tinggal. Saya tempatkan istri dan anak saya di satu lembah. Jadi yang sekarang itu jadi Zam-Zam itu jadi kemudian berarti legok ini. Maka kemudian kan di belakangnya kan Safa Marwah itu kan gunung. Jadi memang indah baitikal
baitikal muharram. Apa yang dimohonkan oleh Nabi Ibrahim terkait dengan tadi meninggalkan istri dan anaknya itu, Rabbana liyuqimus shalah. Ya Allah, semoga anak istriku, dan biasanya istri anak apa anak istri? Anak bojo betul ya, padahal bojo istri dan anakku ini liyuqimus shalah, menjadi orang-orang yang menunaikan sholat. Jadi harus tinggal mau ini sing bersama disuwun ora Gusti Allah, bojoku anakku do yuqimus shalah. Kemudian yang kedua doanya Nabi Ibrahim, was'al afidatahu, dan jadikanlah afidatan minal muslimin, hati-hati orang iman. Setelahnya itu tahwi ilaihim, punya kecenderungan kepada keluargaku, istri dan anak. Maksudnya apa? Biar istri dan anak atau keluarga Ibrahim itu menjadi pancer, selalu diingat, selalu disukai, selalu disenangi oleh umat setelahnya. Dan itu juga terbukti, maka ketika Nabi Muhammad diutus, salah satu yang di dalam sholat kita itu kan Nabi Muhammad dan Nabi Ibrahim. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shollaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Jadi ini wujud dari doa Nabi Ibrahim tadi ketika minta ben disenengi wong akeh, orang-orang muslim itu kemudian sampai diabadikan di dalam sholat setiap hari kita menyebut Nabi Ibrahim. Jadi itu yang dimohonkan oleh Allah, oleh Nabi Ibrahim pada Allah. Ben do sholat, ben disenengi karo wong akeh orang-orang. Yang ketiga, warzuqhum minas samarat, yang dimintakan oleh Nabi Ibrahim kepada Allah itu ketika mau meninggal itu, minta agar diberikan rezeki dari tumbuh-tumbuhan, dari buah-buahan. Tempat lembah yang tidak ada tanaman, tapi ndongane supaya banyak rezeki buah-buahan. Dan sekarang itu terbukti juga, Mekah Madinah itu orang-orang melon dan orang-orang melon. Sing nandur melon kan iki. Orang gedang pisang juga di sana ada. Itu doa Nabi Ibrahim ketika mau meninggalkan istrinya dan anaknya, tugas keluar untuk berdakwah. Sudah. Kemudian di Bapak Sami langsung kita masuk, tadi kan akhirnya ada peristiwa heroik ya, ibu yang mencari anak, mencarikan air untuk Ismail, Sofa Marwah dan seterusnya itu. Kita lanjut kemudian ketika Ismail sudah besar, falamma balagha ma'ahu sa'ya, maka ketika Ismail sudah sampai pada kondisi umur yang bisa berusaha, artinya ya masih saya wangi-wangi orang tuanya. Ya mungkin termasuk, saya belum ngecek persis ya, apakah itu setelah Nabi Ibrahim membangun lagi Ka'bah atau sebelumnya peristiwa korban ini. Tapi intinya kita bisa lihat bahwa Nabi Ismail itu memang sejak awal juga sudah terbiasa membantu orang tuanya. Tadi dalam konteks menggambarkan membantu membangun Ka'bah kembali. Ketika Ismail sudah sampai pada umur bisa berusaha, seberapa umurnya Allah alam, tapi bukan berarti kecil. Ya masih so apa? SD lulus. Mungkin ini kan sudah lulus SD kan tidak. Hanya termasuk sudah bisa diajak rembukan karena tadi di belakangnya. Maka kemudian Nabi Ibrahim berkata, ya bunayya wahai anakku, ini panggilan kesayangan, lele
5 Pak. Tak takoni. Kan ya karena dia anak kecil apa anak yang bungsu kan biasanya dipanggil Le. Ini kan wis gede saat ini. Nah, terus kalau ganti Mas ben rada anu rapi cilik terus. Tak takoni Le kali Pak. Ya ini saja. Jadi itu mungkin panggilan yang dianggap kesayangan yang lebih dekat. Jadi falamma balagha ma'usa, ketika si Ismail sudah sampai pada umur dewasa, qala Nabi Ibrahim berkata, inni ara fil manami, aku melihat jelas di dalam tidurku. Saya menerjemahkan begitu karena manam itu jamak dari naum. Naum itu tidur, manam itu jamaknya tidur. Tegese tidur boten mung pisan, beberapa kali tidur. Artinya apa di sini? Bahwa mimpi Nabi Ibrahim yang sudah kita dengar, kita kenal itu bukan hanya sekali mimpi, tetapi beberapa kali. Ya kalau seperti kita juga kalau mimpi sepisan ya malah paling ya mau kembang turu. Tapi kemudian mimpi lagi. Kok mimpi lagi? Itu mesti akan kemudian apa iya ya terus. Dalam konteks Nabi Ibrahim meyakini karena mimpi beberapa kali itu tadi, maka kemudian meyakini sebagai perintah Allah. Kemudian Ismail dipanggil meskipun sudah yakin itu perintah Allah, tidak serta-merta lalu golek lading, ambil pisau lalu dibeleh anaknya. Tidak, tetapi ternyata diajak bicara. Fandur madza tara. Apa itu tadi? Anni adbahuka. Dalam mimpiku itu aku menyembelih kamu. Fandur madza tara. Bagaimana pendapatmu? Ini yang juga pernah kita sampaikan. Ternyata Nabi Ibrahim memberikan contoh, meskipun itu sudah yakin sebagai perintah Allah, juga tidak serta-merta kemudian itu langsung kalau dicekel dibeleh, tapi dijak terembukan. Mungkin bahasa kita dijak terembukan, bukan dalam artian dijak karet agak beda. Nah dijak karet itu kena ras tujuh kan tidak jadi. Tapi ini beberapa tafsir mengatakan meskipun kata-kata fangdur madza tara, bagaimana pendapat ini, ya memang betul ya mendengarkan pendapat, tapi tetap saja dengan memberikan arahan. Iki dawuh Gusti Allah tenan, kira-kira begitu. Jadi menjelaskan dan kemudian akhirnya bisa dipahami. Maka jawabnya Ismail adalah ya abatil hal, wahai ayah lakukan ma'tukman apa yang diperintahkan kepadamu. Ini jawaban anak yang soleh tadi ya. Jawaban anak yang soleh yang dididik oleh ayahnya dengan baik, ibunya punya peran. Meskipun dalam surat As-Saffat ayat 100 sampai 111 itu tidak muncul ibu, tetapi tadi sudah kita singgung sedikit betapa peran ibu itu sangat besar. Bertanggung jawab mendidik, membesarkan anak sampai direwangi ngalor ngidul sofa marwah itu kan karena gambaran betapa tanggung jawab seorang ibu. Maka muncullah jawaban Ismail, ya ayah lakukanlah. Kalau kira-kira ora tau dididik karo ibune, ora tau diarahke bapakne, kira-kira jawab itu. Kembangane aku sing dibeleh bapak wae kok piye? Itu saya sing bahasane anak-anak sing kritih-kritih kira-kira seperti itu. Tapi karena Ismail dah sejak awal dididik oleh ayahnya dengan baik, dengan ibunya dengan baik, maka munculnya adalah jawabannya seperti itu. Itu sudah sepakat. Ternyata bapak ibu semuanya ya namanya wis siap kabeh, wis kabeh sudah
berserah diri. Falamma aslama, maka ketika keduanya Ibrahim dan Ismail telah berserah diri, dan sebelumnya ada proses itu, ya namanya setan itu kan orang tahu gelem leren menggoda manusia. Maka ada di riwayat Ibnu Abbas itu disampaikan bahwa Nabi Ibrahim itu juga digoda oleh setan. Pak Ibrahim, Anda tidak ingat kok? Ini kan saya bahasanya bahasa saya saja ya. Ya konteksnya adalah apa? Menggoda. Jadi bahasanya ini kan gampang pakai bahasa Pulau Watu ya. Pak Ibrahim, dengan rakyat kok. Dulu Anda menangis-nangis pada Allah minta anak, nanti lama belum diberikan, terus dinai anak sing apik, bocah sing bangun mitulung kok arep bagus, implek-implek. Kok arep dibeleh, apa ya tidak iman-iman, kok rasa dibeleh. Ini bahasane setan terjemahane bebas. Tapi karena Ibrahim sudah yakin itu perintah Allah, maka Nabi Ibrahim mengambil kerikil 7, setan itu diusir, yang kemudian diabadikan dalam ibadah haji sebagai jumroh akobah. Setan ini yang baik. Oh ini Ibrahim rasa digoda, nek ngono ibune wae Ibu Hajar. Wajar itu lho, anaknya jenengan arep dibeleh. Jenengan rak sing ngandung to. Jenengan sing nyusui, sing ngomong, sing direwangi ngalor itu golek banyu niku mosok arep dibeleh, ora mesake kok. Kan biasanya ibu mesake. Nah, kemudian karena Ibu Hajar juga sudah sepakat itu sebagai perintah Allah, mau direbut tadi sudah di situ, sudah sama sepakat, sama paham. Maka Ibu Hajar juga mengambil kerikil 7, kemudian dilempar setan tadi dan diabadikan sebagai jumroh wusta. Wah, ini bagaimana ibu ini langsung dikudu nek ngono Ismail wae anake. Kira-kira nek dimingi permen tak ya, Pak. Ya. Sekali lagi ini bahasa ini mau ben gampang ya. Riwayat bodoh seperti apa Allah. Ismail enggak usah mau kalau disembelih. Enggak perlu bapakmu guys sing kok beli. Ya, ini saya bahasanya. Tapi Ismail karena tadi sudah yakin, dididik sejak kecil dengan baik oleh ayah ibunya, sudah dipahamkan bahwa itu perintah Allah, maka sudah yakin. Maka Ismail juga mengambil kerikil 7, kemudian setan dilempar, diusir, diabadikan dalam jumroh ulang, atau kalau di sana lebih dikenal sebagai jumroh sughra. Sughra itu kecil. Itu menggambarkan tadi Ismail. Itu satu riwayat. Jadi jumroh akobah wusta wusta akobah itu menggambarkan tadi Nabi Ibrahim, Ibu Hajar dan Ismail. Tapi riwayat yang lain ketiga-tiganya itu adalah Nabi Ibrahim semuanya yang melempar. Jadi digoda, dilempar 7 kali. Wis kalau mangkat maneh digoda lagi, dilempar lagi, semuanya Nabi Ibrahim. Wallahu alam, dari 2 riwayat itu intinya kita bisa mengambil betapa ujian keimanan itu sangat berat sampai berkali-kali digoda. Watallahu lil jabin, kemudian dan sudah aslama, sudah berserah diri, kemudian membaringkan Ismail itu di lantai, di tanah. Di dalam riwayat itu ada yang mengatakan pertama itu ngelekat atau terlentang. Monggo Bapak lek dibeleh. Tapi karena terlentang Nabi Ibrahim
tidak tegel, kemudian akhirnya misalnya mengkurap atau jadi riwayat watallahu. Maka ketika sudah sampai seperti itu, maka wanadainahu ya Ibrahim. Kemudian Allah memanggil Ibrahim, ya Ibrahim. Qad sadaqta ru'ya. Engkau telah membetulkan, membenarkan, meyakini mimpi itu sebagai perintahku, maka sudah cukup. Wis cukup. Anda sudah membetulkan mimpi itu. Inna kadzalika najzil muhsinin. Sesungguhnya yang demikian itu cara kami untuk memberikan pahala, memberikan balasan kebaikan bagi orang-orang yang berbuat baik. Inna hadza lahul balaghul mubin. Sesungguhnya yang demikian itu, jadi ujian yang tadi kisah dramatis ya teman-teman, itulah balaghul mubin, betul-betul merupakan ujian balak al-mubin yang jelas. Jadi sudah Ibrahim, ini ujian untukmu, sudah cukup saya melihat ketaatanmu dan seterusnya, maka sudah rasa diteruskan. Wa fadainahu bidzibhin azim. Maka kemudian kami gantikan dengan sembelihan yang besar. Apa itu maksudnya? Domba kibas yang putih yang besar. Ini kemarin ada yang bertanya, apakah itu tiba-tiba ada domba di situ atau yang lain? Saya tidak tahu persis, tetapi saya bisa menggambarkannya. Bisa jadi iya, itu bisa jadi seperti itu, atau sebetulnya sudah cukup Ibrahim, wes ujianmu seperti ini sudah selesai. Sekarang kalau usah disembelih anakmu, silahkan cari kambing sebagai pengganti untuk membeli itu. Walau. Jadi itu penjelasannya seperti itu. Nah ini yang kemudian yang terakhir, masih ada 3 ayat terakhir. Wa tarakna alaihi fil akhirin, dan kemudian kami tinggalkan alaihi atas mereka itu, apa yang dalam Ibrahim itu, fil akhirin, pada orang-orang akhir. Jadi peristiwa tadi, penyembelihan hewan korban tadi, penyembelihan kambing itu tadi kemudian diabadikan bagi orang-orang setelahnya. Termasuk peristiwa itu menjadi momentum atau monumen bagi orang-orang setelahnya. Jadi peristiwa tadi itu adalah tadi menjadi kenangan orang-orang setelahnya. Itu loh, kok penjenengan dari korban setiap tahun itu, gitu Bang. Kita diminta untuk berkorban setiap tahun, ada perintah korban itu seperti itu tadi kisahnya. Salamun ala Ibrahim, keselamatan atas Ibrahim. Kadzalika najzil muhsinin, demikianlah kami memberikan balasan bagi orang-orang yang berbuat baik, orang-orang yang ihsan. Jadi salamun ala Ibrahim itu yang kemudian juga kembali kita abadikan di setiap sholat tadi. Jadi dalam sholat kita itu selalu menyebut Nabi Ibrahim. Ibu bapak dan rahimahullah, ini memang saya matur ini kalau korbannya insya Allah sudah sering disampaikan, dan ini pun juga cerita ini sudah masyhur kita dengar, tapi mungkin beberapa penekanan tadi yang barangkali ini penting. Apa hikmah dari ini Bapak Ibu semuanya? Ya pertama, kasus ini atau peristiwa Nabi Ibrahim itu adalah ujian keimanan. Nabi Ibrahim itu termasuk diuji banyak sekali. Berilain duit putra suwe dan punya anak, kemudian saya punya anak harus pergi meninggalkan Mekah, ditinggalkan sendiri anaknya bersama istrinya di lembah tadi itu, kemudian disuruh sembelih. Kalau kita itu tinggal rapat,
tinggal kedaklah. Itu Nabi Ibrahim meninggalkan itu keluar dari Mekah untuk jangka yang waktu yang cukup panjang. Ujiannya begitu. Jadi ujian keimanan tentu juga ujian ketaatan. Taat tenan ora nek pancen kita itu taat kepada Allah, apapun ujian itu akan dilalui. Dalam ayat yang lain kan diterangkan bahwa zuyyina lin-nasi hubbu syahwati minan nisa wal banin wal qanatir dan seterusnya. Manusia itu dihiasi dengan kecintaan kepada wanita. Iman-iman bojoku tak tinggal. Iku nek mulai Ibrahim. Wal banin, anak keturunan juga gitu iman-iman. Anak apa-apa harus dibeli. Wal qanatir wal qantarah dan kemudian buah-buahan, kemudian perhiasan. Itu gambaran kekayaan. Iman-iman ditelung itu setengah kok dienggo korban kalau ya. Itu ujian keimanan. Tapi kita sudah diberikan gambaran oleh Allah bahwa kita itu sudah diberikan nikmat yang sangat banyak. Inna a'tainakal kautsar. Sesungguhnya aku telah berikan kepadamu nikmat yang sangat banyak. Ini sudah sering kita sampaikan. Ya kalau kita biasanya memahami nikmat itu fungsi material. Ono mobil, ono rumah, ono motor. Padahal nikmat itu bukan hanya itu. Yang sering kita sampaikan nikmat sehat, nikmat sempat. Nikmatani, ada dua nikmat, maghbunun fihi manazilu minan nas. Banyaknya manusia tergelincir, terperdaya dengan dua nikmat itu, yaitu as-sihah, kesehatan, wal farah, dan kesempatan. Sehat orang patek ngantekke kesehatane, orang patek digunakan untuk ibadah. Bandang loro, kalau niku sakniki loro ya Pak, sebelum masjid niku aras-arasen. Karena alasan dia gak sehat orang tahu naik masjid dan naik anu pas loro, aku naik masjid yo dadak krek-krek. Ya itu nyo saya kalau guyonane gitu. Wal farah, kesempatan, dia gak kesempatan itu ya tidak dimanfaatkan. Tapi kemudian ketika wah, kalau jadi pengen ngaji, yang kata pirang-pirang nanggung neng sawah, nanggung dan seterusnya. Ya ini itu maka tadi Nabi mengatakan kebanyakan manusia tadi terlena oleh itu tadi. Maka kita syukuri, kita diberi nikmat yang banyak. Monggo kita syukuri. Salah satunya yang terdekat ini adalah bagaimana kita syukuri dengan melaksanakan kurban. Terus diparingi nikmat yang banyak. Fasolli, maka sholatlah kamu. Monggo sholatnya dipun penuhi, sholat 5 waktu ini. Wanhar, dan kemudian berkorbanlah. Jadi ya sholat, ya korban. Orang cukup mengumpul tak korban mawon belum sholat. Jadi kalau tak sholat mawon belum korban ya sedapat mungkin. Meskipun korban ini kalau sholat jelas ya rukun harus dilaksanakan sebagai kewajiban. Awwalul ma yuhasabu bil abdu yaumal qiyamah as-shalat. Yang pertama kali akan dihisab pada manusia, pada hamba pada hari kiamat besok adalah sholat. Monggo sholat itu kita tertib, kita tidak. Yang kedua, perintah korban tadi memang tidak sampai derajat wajib. Memang ada sebagian ulama yang memahami korban itu wajib karena menggunakan kaidah al-aslu fil amri lil wujub. Hukum asal satu perintah itu adalah wajib. Jadi tidak diperintahkan kono ngetan itu ya wajib ngetan, kono luar wajib ngetan. Ini hukum asalnya seperti itu. Maka ada sebagian ulama yang memahami bahwa hukum asal sebuah perintah itu wajib. Kan kata wanhar, berkorbanlah itu kata perintah, maka dipahami sebagai wajib.
Tapi sebagian besar ulama, jumhur ulama tidak sampai menghukumi wajib, tetapi hukumnya sunnah muakkad. Sunnah yang dibetelke tenan. Ojo nganti ora ditindakake nek pancen mampu mangkana lahu sa'atan. Rasulullah mari pangandika barang siapa yang punya kesempatan ya duwe duit, ya longgar, ya ora selak kanggo, ya ora dibutuhkan apa-apa, gampang. Falam mudoha kok terus ora gelem berkorban dia. Fala yang ribatna sholana ojo cerak-cerak paman sholatku. Gimana cara bahasa ini jadi kaya kasar keras nih. Di duit ora apa-apa, ora selak kanggo, anu pancen ya sholat kok mung diman-man. Ora sah cerak-cerak paman sholatku. Ning ya ampun terus nek ora tak rasah. Ini sebagai satu dorongan betapa pentingnya korban itu. Dalam hadis yang lain, ma'amala abadi, tidak ada amal anak Adam yang lebih dicintai oleh Allah pada hari Nahar tanggal 10 Dzulhijjah itu min ihraqid dam, daripada mengalirkan darah, yaitu darah hewan kurban. Betapa amal yang sangat tinggi sampai kemudian fa'innahu la ya'ti, ibadah tadi mendengar korban itu sampai pahalanya di sisi Allah sebelum darahnya sampai ke tanah. Alhamdulillah mahsyar itu orang yang mau betapa detik itu tanahnya sudah darahnya sudah sampai tanah, tapi pahalanya lebih dulu sampai di hadapan Allah. Betapa keutamaan korban itu. Maka monggo kita utamakan, kita laksanakan. Jadi fasolli lirabbika wanhar. Kaki menutup ini sebelum nanti kita ada satu dua tanya jawab, misalnya korban itu apa toh? Sudah sering juga kita sampaikan. Ya paling kurang setiap tahun kan tanggal menuju korban mesti kita ingatkan. Sayyid Sabiq memberikan takrif, pengertian, definisi bahasa definisi tentang korban itu. Al-dhahiyatu al-udhiyatu, korban sembelihan itu ismun, satu sebutan lima yudbahu, terhadap sesuatu yang disembelih. Ini kata kunci pertama. Nanti korban itu harus disembelih. Minal ibili wal baqari wal ghanami. Yang kedua, yang disembelih itu binatangnya tertentu, yaitu ibil, unta, wal baqari, sapi, wal ghanami, kambing, dengan berbagai macam jenisnya. Unta ada yang unta gede, unta cilik, ada namanya beda-beda itu. Kambing atau sapi juga begitu, ada sapi Jawa, sapi Bali, sapi bergolong dan seterusnya, termasuk limusin, termasuk kerbau di situ. Kambing juga begitu. Ada kambing Jawa, ada kambing bibas, ada kambing gembel, kacangan dan seterusnya. Intinya binatangnya tertentu, yaitu hanya unta, sapi dan kambing. Kapan disembelihnya? Yauman nahri, pada hari nahar tanggal 10 Dzulhijjah, wa ayyamat tasrik, dan hari-hari tasrik tanggal 11, 12, 13 Dzulhijjah. Ini artinya kalau dibedakan hari nahar tanggal 10 dan hari tasrik 11, 12, 13. Berarti memang ada keutamaan tadi yang disampaikan Rasulullah. Tidak ada amal yang utama selain pada hari nahar itu selain mengalami darah. Maka kalau bisa memang menyembelih korban itu di tanggal 10 Dzulhijjah. Itu keutamaan. Meski demikian memang syariat membolehkan sampai tanggal 11, 12, 13 Dzulhijjah. Jadi tidak mengapa. Tapi kalau ini mau mengambil yang paling utama ya tanggal 10 Dzulhijjah. Tapi bukan berarti 11, 12 tidak tetap diterima, karena memang waktunya seperti itu. Hanya saya ingin menekankan kok dibedakan di dalam takrif itu, karena memang tadi ada keutamaan-keutamaan. Itu yang
ketiga disembelih yang pertama, yang kedua binatangnya tertentu, yang ketiga waktunya tertentu yaitu hari Nahr tanggal 10, 11, 12, 13. Hari Nahr tanggal 10 ditambah hari Tasik 3. Yang terakhir ini kata kuncinya adalah taqarruban ilallah. Jadi korban dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah. Jadi ini harus mencakup namanya takrif, pengertian itu empat-empatnya itu harus ada. Tidak bisa kemudian hanya salah satu. Kalau kurang dari salah satu berarti menjadi tidak pas. Memang betul menyembelih juga. Tanggalnya juga tanggal 10. Yang disembelih juga kambing. Tapi niatnya karena dia bakul tongseng kambing atau betul ya berarti tidak termasuk korban. Ya betul memang niatnya teror pada Allah, juga yang disembelih kambing juga pada tanggal 10 Dzulhijjah. Ning ora misalnya. Ya wis niat kambing tapi tidak disembelih karena sapi ini banyak satu jamaah. Al-Huda dengaran ono sapi itu umpamane donga tak pakai. Sapi itu gandeng itu wong biasane iki mung siji, Pak. Wah, iki repot iki nek sing liyane sesuk wae kapan-kapan. Ya harus disembelih pada hari Nahr tadi, maksudnya gitu. Jadi tetap harus disembelih. Ya, jadi harus disembelih binatangnya tertentu. Wah, saiki sapi larang korban entok wae iki disunat. Tidak bisa juga. Ini kita saya sambil guyonannya, jadi menunjukkan memang empat-empatnya ini harus ada. Disembelih hewannya tertentu, waktunya tertentu, tujuannya hanya karena Allah. Barangkali itu Bapak Ibu jamaah rahimakumullah yang saya sampaikan. Ada kurang